Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi yang diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun, jadi saya tahu diri, ya Pak. Jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Halo Sobat, jumpa lagi kita di program The Editors Media Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjawab kegaduhan seputar rencana penaikan secara berlipat ganda untuk menaiki Candi Borobudur. Luhut akhirnya memastikan menunda kebijakan tersebut. Ya, Luhut memang pernah mengumumkan rencana untuk membatasi kuota turis yang ingin naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari dengan biaya $100 Amerika untuk wisatawan mancanegara dan Rp750.000 bagi turis domestik. Khusus untuk pelajar, rencananya dikenakan Rp5.000 per orang. Sedangkan untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur akan tetap mengikuti harga yang sudah berlaku. Rencana naiknya harga tersebut tentu jauh meningkat dibanding tarif yang berlaku saat ini, yakni Rp50.000 untuk wisatawan berusia 10 tahun ke atas dan Rp25.000 untuk wisatawan berusia antara 3 sampai 10 tahun. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta pada Kamis 9 Juni, Luhut mengaku rencana penaikan tiket tersebut adalah berdasarkan studi komprehensif dengan UNESCO. Menurut Luhut, pembatasan jumlah pengunjung terkait kondisi Borobudur yang telah mengalami pengurangan ketinggian dan kerusakan. Selain itu, rencana pembukaan jalan tol yang akan melintasi di wilayah Borobudur diperkirakan akan ada sekitar 26 juta pengguna jalan yang melewati dan berpotensi mengunjungi candi tersebut. Dan penaikan harga tiket masuk, lanjut Luhut, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan revitalisasi cagar budaya. Akan tetapi, Luhut mengoreksi rencana tersebut. Tapi karena ribut-ribut semua, ya sudah deh, tunda aja dulu, nanti kita pelajari. Itu kata Luhut. Candi Borobudur adalah peninggalan Buddha terbesar di dunia dari dinasti Sailendra antara 780 sampai 840 Masehi. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan umat Buddha dan tempat berziarah. Peninggalan ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada 1835. Dengan kondisi tersebut adalah keniscayaan bahwa revitalisasi dan perawatan candi membutuhkan biaya. Akan tetapi, pembangunan kepariwisataan sejatinya tidak untuk mengeruk keuntungan finansial ansih, melainkan untuk pemenuhan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata. Pemenuhan hak pribadi itu diatur secara lugas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Disebutkan dalam regulasi itu, setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Pariwisata ditetapkan sebagai hak karena berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Dan kebutuhan-kebutuhan itu jelas tidak mengenal yang namanya kasta sosial. Semua lapisan masyarakat dari yang paling miskin sampai yang paling kaya mempunyai hak yang sama untuk menikmati keindahan pariwisata. Kesempatan yang sama memang membutuhkan pengaturan yang seadil-adilnya oleh pemerintah. Kembali bila kita melihat dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Luhut meminta para politisi untuk tidak memperkeruh masalah soal tingginya harga tiket naik stupa Candi Borobudur. Luhut juga menyindir para politisi, jangan mencari popularitas dengan menyerang dirinya. Yang pasti, Luhut menegaskan, persoalan harga tiket tersebut memang ada dalam kewenangannya, dalam kewenangan sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Karena Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi juga memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan sektor pariwisata. Dalam kesempatan itu juga Luhut membantah mengurus semua masalah pemerintah. Menurut Luhut, tugas-tugas yang ia kerjakan berdasarkan perintah dari Presiden Joko Widodo dan diatur dalam beragam peraturan. Tetapi Luhut mengaku tidak tahu alasan kenapa dirinya kerap ditunjuk oleh Presiden Jokowi
untuk menangani sejumlah persoalan yang kerap di luar kewenangan lembaganya. Setidaknya ada 27 penugasan yang diberikan oleh Presiden kepada Luhut. Kenapa Presiden mau memberikan itu? Ya tanya Presiden, itu kata Luhut. Penjelasan itu seakan menjawab sindiran dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon yang menyebut Luhut bak Menkosaurus alias Menteri Koordinator segala urusan. Presiden Joko Widodo memang mempercayakan 27 tugas kepada Jenderal Luhut. Seperti Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, hingga Luhut juga mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali. Luar biasa. Saya ingin satu garis bawahin, Pak. Jadi jangan saya dipikir ngurusin semua. Tidak, Pak. Saya ngurusin semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi diperintahkan Presiden. Saya ini juga bukan muda lagi, 75 tahun. Jadi saya tahu diri, ya Pak. Jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Tapi kalau Anda lihat fungsi di sini, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi kalau Bapak lihat nomor A sampai I ini, ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Jadi saya melaksanakan perintah Presiden aja. Ya, kenapa Presiden mau memberikan itu? Ya, tanya Presiden. Di luar pemerintahan, Luhut juga memiliki sejumlah peran. Seperti Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Luhut beserta sejumlah petinggi partai hadir dalam silaturahim nasional Koalisi Indonesia Bersatu. Di periode pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, Luhut juga mendapatkan beragam peran. Mulai dari tim sukses pada pemilihan 2014, menjadi Kepala Staf Presiden, menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan pada 2016 akhirnya Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Uniknya, sejumlah elit PDIP sebagai partai koalisi pemerintah justru yang mempertanyakan pemberian kepercayaan peran dan jabatan kepada Luhut. Seperti Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang menilai kepercayaan yang luar biasa dan super dari Presiden Jokowi kepada Luhut. Sedangkan Ketua DPP PDIP lainnya, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, sempat menyebut power politik Luhut yang sangat kuat. Sedangkan anggota DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, sempat mengibaratkan Luhut sebagai Perdana Menteri di pemerintahan Jokowi. Bahkan, Masinton pernah menyebut Luhut sebagai Brutus Istana. Anggota Komisi 6 DPR RI dari PDIP, Dedi Yefri Sitorus, juga mempertanyakan rencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur. Dia menganggap kebijakan itu cenderung mengarah ke komersialisasi. Dedi yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu juga mengkritisi sejumlah rencana Luhut dalam mengurus sengkarut minyak goreng. Yang pasti, konstitusi sudah mengamanatkan sejumlah kewenangan kepada Presiden, termasuk untuk memilih anggota kabinet. Kalau untuk level menteri saja adalah kewenangan mutlak dari Presiden, apalagi kalau untuk pengisian fungsi di bawah menteri. Kalau saya sih mempercayai Presiden Jokowi tidak mungkin sembarangan menunjuk orang untuk mengisi jabatan ataupun pekerjaan tertentu. Selain faktor kedekatan, Presiden juga pasti melihat sejumlah kelebihan sosok Luhut, di mana Luhut mampu bekerja sebagai efektif dan berani pasang badan terhadap Presiden Jokowi. Luhut juga diyakini mampu menyelesaikan tugas dan juga mengambil reaksi yang tepat untuk mengatasi riak-riak politik ataupun penolakan. Presiden Jokowi tentu tidak sekadar mengedepankan kedekatan hingga akhirnya menunjuk seorang Luhut. Dia pasti melihat political trust dan juga latar belakang seorang Luhut. Tapi kita tidak bisa yakin apakah elit partai politik juga memiliki pemikiran yang sama.